Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Maklum kalau suara saya bermasalah karena saya hari ini terlalu capek ya kerjanya dan belum sempat menjawab komentar-komentar di video saya yang sudah saya upload berapa bulan yang lalu ya. Di sini ada komentar dari seseorang, ya saya tidak tahu ya, netizen ya. Sebenarnya tidak ada konsep kerajaan dalam Islam. Itu bid'ah. Sejak awal Islam mengajarkan imamah 12 imam yang dipilih langsung oleh Allah. SWT itu apa ya? Mungkin maksudnya subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan disingkat ya. Itu orang yang tidak punya adab itu menyingkat subhanahu wa ta'ala dengan SWT ya. Ini tidak boleh ya. Kemudian buktinya ada Imam Mahdi AS. AS itu apa? Amerika Serikat, mungkin maksudnya alaihi salam. Pertanyaannya, Imam Mahdi itu nabi atau apa? Nah, ini saya tidak paham ya orangnya. Apakah dia Syiah atau orang yang terkontaminasi dengan tasyayyu ya. Tasyayyu itu kesyiahan ya, tetapi tidak sampai menjadi Syiah. Nah, apakah benar sistem atau konsep kerajaan atau menamai seorang muslim dengan raja itu bid'ah ya, bid'ah dhalalah, berbahaya, sesat? Benarkah itu? Dan imamah adalah konsep yang sesuai dengan syariat Islam? Nah, di sini saya bahas secara sejarah dan juga pakai dalil ya. Pakai dalil, dan dalil dalam Al-Quran itu dalil yang paling kuat ya. Tidak ada dalil yang lebih kuat dari Al-Quran ya. Setelah Al-Quran baru hadis, habis gitu sejarah ya, dan fakta para sahabat dalam menerapkan syariat itu. Supaya kalian ya tidak dibodohi dengan tasyayyu ya. Mungkin orangnya tidak paham dengan sejarah ya. Jadi baik, di video sekarang ini saya jelaskan dalil sistem kerajaan itu ya. Kerajaan itu bahasa Arabnya adalah al-muluk ya. Tulisannya seperti ini ya. Al-muluk ya. Ya, ada juga surat namanya surat Al-Muluk. Al-Muluk itu artinya kerajaan. Enggak ada surat itu namanya Al-Imamah, tidak ada ya. Enggak ada juga surat namanya Al-Khilafah, enggak ada. Adanya Al-Muluk, kerajaan. Di sini ada ayat apa? Allahumma qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Nah, Al-Muluk di sini apa? Al-Muluk artinya kerajaan ya. Pemilik kerajaan. Malik ya, ini pemilik. Al-Muluk kerajaan ya. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulku ya. Al-mulku kerajaan ya. Kemudian am lahum nasibum minal mulki, artinya kerajaan atau kekuasaan, sama aja ya. Jadi banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa ayat-ayat tentang kerajaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kerajaan ya. Mari kita lihat di sini. Jadi salah yang mengatakan bahwa sistem kerajaan itu bid'ah. Bid'ah apanya? Dia harus belajar lagi, belajar agama yang benar ya. Baik. Di dalam di sini ada ayatnya, ada banyak ini ya. Nah, kita klik yang ini. Ayat-ayatnya. Nah, ini dalam surat Al-Imran ya. Ini bahkan dijadikan doa ya. Ya. Nanti kalian cari artinya ya.
Di dalam surat Tabarok, kemudian di dalam surat apa lagi? Ini Alif Lam Mim ya. Nah, ini juga kita lihat ayat-ayat yang lain ya. Al-Malikul Quddus. Allah Subhanahu wa taala Raja itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah raja. Ini saya lanjut ya. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Ya, maksud dari ayat surat Yusuf ini apa? Al-Malik di sini adalah raja yang waktu itu memerintah di zaman Nabi Yusuf ya. Ini dia disebut sebagai Malik, tidak disebut sebagai imam atau khalifah. Nah, kemudian fata'ala Allahul Malikul Haq. Malik berarti raja ya. Jadi Allah sendiri yang menyebut dirinya sebagai raja ya. Kemudian nama yang berikutnya ayat lain, mari kita lihat. Nah, di sini banyak sekali ya. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Al-Malik di sini adalah raja yang waktu itu bercerita kepada Nabi Yusuf bahwa dia bermimpi melihat sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk ya. Kemudian wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Al mulki di sini apa? Al kerajaan ya. Tidak ada kerajaan yang bisa menyamai kerajaan Allah ya. Tidak ada ya. Jadi kerajaan makhluk itu kecil sekali ya dibandingkan dengan kerajaan Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyamainya syarikun fil mulki ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard ya. Mulk di sini apa? Kerajaan ya. Kemudian waqalal maliku u'tuni bihi ya. Kemudian ada dalil lain apa? Ya. Wa ya qaum lakum ya qaumi lakumul mulku al yawma zahirina fil ard faman yansurna min ba'sillah in ja'ana qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Nah, kemudian dalil lain apalagi? Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Al mulku di sini apa? Kerajaan ya. Jadi semua kerajaan ketika yunfakh fis-sur, ditiup sangkakala itu, maka semua kerajaan langit dan bumi itu hancur kecuali kerajaannya Allah Subhanahu wa taala tetap. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Ini ayat lain ya. Baik, kemudian al-mulku. Ya, ini di dalam surat Yusuf ya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiris samawati wal ard. Minal mulki ini berarti dia mendapatkan kekuasaan ya, kekuasaan raja ya. Minal mulki ya. Jadi jabatan ya. Jabatan bahkan disebut sebagai mulk ya. Kemudian dalil yang berikutnya masih ada di sini ya. Ini orang kalau dia membaca Al-Quran dengan benar dan mentadaburinya, dia tidak akan mengatakan bahwa sistem kerajaan itu bid'ah ya. Kemudian di sini ada ayat yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhara syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulku ya. Ini waladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya. Kemudian alam tara ila alladzi haja Ibrahima fi rabbih an atahu Allahul mulka. Siapa yang diberi
gelar raja waktu itu adalah raja yang zalim itu, ya, yang memerintah di zaman Nabi Ibrahim. Jadi raja itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah, ya. Jadi raja ya raja. Raja itu jabatan. Jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang dikehendakinya, ya. Bisa saja raja itu Rasyid, Al-Malikur Rasyid, bijaksana, au Al-Malikul Zalim, atau dia itu jadi yang zalim, kejam, ya. Jadi bukan istilah Malik atau rajanya itu yang bid'ah, tetapi orang yang menggunakan gelar ini, jika dia baik maka terpuji, maka dia jahat ya berarti jahat, ya. Tapi bukan berarti raja itu atau sistem kerajaan itu bid'ah, ya. Ini orang yang berkata seperti itu tidak paham. Baik, nanti akan saya lanjut di sini tentang ayat imamah. Apa ada imamah di dalam Al-Quran? Imamah, ya. Nah, kita cari. Ada imamah. Ada amamahu, ya. Kemudian di sini ada imaman, ya. Di sini walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Imaman di sini artinya apa? Imaman di sini artinya teladan, ya. Bisa diartikan pemimpin teladan, ya. Tidak harus raja imam itu, ya. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah, ya. Imaman di sini sebagai petunjuk, ya. Petunjuk. Ya, petunjuk di sini. Kemudian maknanya sudah beda, ya, bukan berarti pemimpin, ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adz-dzalimin, ya, ahdi adz-dzalimin. Nah, imam di sini ditafsirkan oleh Syiah sebagai apa? Ya, malik, raja, ya. Padahal imam di sini adalah qudwah, teladan, ya. Nabi Ibrahim itu teladan dalam tauhid, teladan dalam haji, umroh, ibadah yang bersifat praktek, ya, sifat-sifat praktek. Tetapi Ibrahim itu beliau bukan seorang malik, bukan seorang raja, tapi sebagai seorang imam, qudwah, ya. Petunjuk teladan bagi umat-umat muwahhid setelahnya, ya. Ibrahim itu tidak membuat patung, ya. Tapi orang Syiah itu membuat patung di Lebanon itu. Siapa itu namanya? Hasan Nasrullah itu. Dia setelah mati dibunuh, tidak tahu sama Zionis atau siapa, ya. Kemudian dibuatkan patung, ya, dibuatkan kuburan yang megah. Ya, pertanyaannya apakah Nabi Ibrahim itu seorang imam, ya, teladan dia membuat berhala atau menghancurkan berhala? Yaitu pertanyaan sama si Syiah tadi itu, ya. Ya, silakan dijawab di komentar. Ngapain mereka malah membuat berhala seperti itu, ya. Nah, ini yang dijadikan Syiah sebagai dalil, padahal imaman di sini adalah teladan, ya, yang harus diikuti. Contoh lain, imam sholat, ya. Imam sholat jamaah, ya. Kalau orang ikut sholat di belakang imam secara berjamaah, maka harus ikut gerak-gerik imam, ya. Mau imam itu dia kalau rukuk, ya ikut rukuk, sujud, i'tidal, ya. Nah, seperti itu. Itu bukan berarti imam sholat itu berarti sudah saya ini resmi raja. Enggak. Ya,
Jadi harus dikembalikan ke kaedah fikihnya. Jadi seperti itu beragama. Lalu yang tadi itu apa ya, soal bid'ah kerajaan itu sudah saya bantah ya dengan ayat ini. Ayat Al-Qur'an itu jelas. Ya, hujjah yang paling kuat itu Al-Qur'an ya. Jadi mengapa mereka malah menuduh bahwa sistem kerajaan itu bid'ah? Ya, karena mereka ingin mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau bukan orang yang mendirikan kerajaan. Ya, beliau itu seorang khalifah syar'i yang dibaiat oleh para sahabat dan para tabi'in. Insya Allah lain waktu di video lain akan saya bahas tentang itu. Sekarang karena bulan Ramadan, ya, kita sebagai seorang muslim ketika membaca Al-Quran bukan hanya menghafalnya saja, tetapi harus memahami maknanya. Artinya apa, maknanya apa, tafsirnya apa. Ya, tidak boleh melakukan penyelewengan, tahrif itu tidak boleh. Ya, apalagi mentahrif sistem yang sudah disepakati oleh para sahabat, ya, tidak boleh itu. Ya, itu namanya tamarrud ya, mau seenaknya sendiri, tidak seperti itu ya. Jadi ini yang penting yang harus kalian pahami. Di website ini ada lengkap sudah ya. Kalau misalnya males buka mushaf, kalian bisa buka HP ini, ada website ini, bisa dibaca ayat-ayat Al-Quran itu. Itu namanya mentadaburi Al-Quran seperti ini ya. Bukan ikut apa kata fulan ya, para dajjal bersorban, tidak seperti itu ya. Kalau kalian beragama muslim, maka kalau kalian melakukan salah, maka tanggung jawab kalian tanggung sendiri di akhirat ya. Adapun para dajjal bersorban, mereka tidak akan urusan, mereka akan menyesatkan Anda. Maka habis gitu di hari akhirat, salahmu sendiri, kamu ikut saya, siapa yang nyuruh ya, salahmu sendiri ya. Sama seperti iblis nanti ketika menyuruh manusia untuk berzina, homo ya, sodom dan korupsi ya. Nanti di akhirat ketika orang bilang, lo iblis yang nyuruh saya supaya korupsi, supaya berbuat fawahish, keji. Iblis bilang, yo saya kan cuma ngajak saja, saya tidak maksa, salahmu sendiri kamu ikut saya. Nah, jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai. Mumpung kita hidup di dunia, ayo kita kembali ke jalan Al-Quran dan as-sunnah para anbiya dan rasul. Dan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, beliau disebut sebagai Malik, raja. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam juga disebut sebagai Malik, raja. Ya, dia punya kerajaan. Ya. Kemudian Dzulqarnain, ya, dia seorang Malik, Malikus Saleh, ya, dia raja yang soleh. Ya. Kok bisa Anda berkata bahwa ini bid'ah ya? Nggak bisa itu. Ya, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.